Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lainnya, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus yang mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan.
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursyid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, di minggu pekan-pekan biasa yang terakhir, beberapa hari ini kita sering mendengar tentang hari akhir dan akhir zaman. Memang kedua hal itu berbeda. Zaman akhir ataupun akhir zaman adalah dua hal yang berbeda. Yesus mengatakan bahwa Ia akan datang kedua kali di zaman akhir, tetapi itu bukan berarti kesudahannya, artinya akhir zaman. Semua agama yang ada di negara kita percaya adanya akhir zaman, tetapi zaman akhir zaman tidak ada yang tahu. Pada pekan-pekan terakhir ini, bacaan sering kita dengar tentang eskatologis, yaitu akhir zaman dan zaman akhir atau parousia, kedatangan raja yang kedua kali. Dalam nubuatan Daniel kita mendengar pada akhirnya akan datang seorang raja dari yang kudus. Dan pada bacaan Injil kita melihat nubuatan Yesus supaya kita ketika hal itu terjadi, berjaga-jagalah sambil berdoa. Jangan hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Menghadapi akhir zaman, kita tidak ada semua yang tahu. Oleh karena itu, seorang teolog, Karl Rahner, menulis sebuah buku untuk menghadapi zaman-zaman akhir atau akhir zaman itu dengan pernyataan, kalau saya bahasa Jawakan gitu ya, sak bejo-bejone wong sing gak percaya mbek Gusti Allah sama Tuhan dalam diri Yesus lebih bejo, lebih beruntung yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Allah dalam diri Yesus,
Mengapa? Ya semua orang nanti pada akhir zaman kiamat semua ya mati. Enggak usah akhir zaman aja kita mati satu persatu. Nah, ketika mati itu bagi orang yang tidak percaya Tuhan, seorang ateis, ya sudah. Apa efeknya? Enggak ada. Mati ya tinggal nama toh. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, ya tinggal nama. Orang yang enggak ada kok. Ya, tapi kalau kiamat yang enggak ada seorang pun, ya apa artinya itu? Nama pun tidak ada arti. Tidak ada dampaknya bagi orang yang percaya sama Tuhan dan tidak percaya. Karena absurd, ya kosong, ya sudah hilang begitu aja. Nah, sebaliknya, kalau kiamat datang orang mati semua, nah terus Yesus atau Tuhan Allah dalam diri Yesus itu ada sungguh. Ini kan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kalau ada sungguh, gimana? Ya beruntung yang percayalah, ya. Bodoh-bodohan aja lah ya. Karena apa? Nanti diminta semua mempertanggungjawabkan di hadapan anak manusia. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya lebih beruntung yang percaya. Ya. Yang tidak percaya harus mempertanggungjawabkan. 1 Petrus 3 mengatakan kelak kalian harus mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan semua orang dan di hadapan Allah. Ya, itu pertanda bahwa kita tidak hanya boleh beruntung karena kita percaya, tetapi keberuntungan itu harus diisi di sini dengan tepat. Jagalah dirimu, jaga hatimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan hal-hal duniawi, pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu. Dan kita tidak siap. Orang yang lebih beruntung tadi, percaya kepada Allah, dia harus berjaga-jaga dengan cara sambil berdoa. Oleh karena itu mari kita mohon supaya kita berjaga-jaga sambil berdoa agar ketika hari itu datang kita dijumpai berdiri di hadapan anak manusia, dan bagaimanapun juga lebih beruntung orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus daripada yang tidak. Berkat Allah menyertai kita senantiasa. Amin.